Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Imaduddin selaku pengajar praktek guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Andi Rahmanto SPDI selaku Kepala Sekolah SMP PGRI 4 Kota Kediri sekaligus CGP Angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta dengan staf, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku yang hadir yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kamis 21 Maret 2024 kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Asset Based Community Development atau ABCD dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salam serta salam semoga selalu kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat acara, kita langsung saja memulai acara yang pertama, yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara selanjutnya yakni sambutan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya acara akan ditutup dengan penutup. Kemudian selanjutnya adalah pengarahan atau praktik Asset Based Community Development. Semoga apa-apa yang akan kita laksanakan nanti membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin. Ala hadihin ya. Al-Fatihah. Dan dengan acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama dari beliau Bapak Imaduddin selaku pengajar praktik guru penggerak. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Dewan Guru, wali murid dan peserta didik, dan Pak Andi Rahmanto selaku kepala sekolah, dan juga beliaunya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Kediri, yang hal ini luar biasa karena SMP 4 PGRI sudah meloloskan satu yang insya Allah nanti di bulan April itu beliaunya sudah menjadi guru penggerak. Ini apresiasi yang luar biasa. Hal ini tujuannya nanti agar nanti teman-teman guru yang ada di SMP PGRI 4 Kota Kediri juga bergerak untuk mengikuti program-program guru penggerak selanjutnya. Di sini nanti terutama wali murid yang bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa di SMP 4 Kota Kediri ini, SMP PGRI 4 Kota Kediri ini sudah ada guru penggeraknya. Artinya kualitas pendidikan, kualitas guru itu sudah sangat-sangat layak. Nanti mau kerjasamanya untuk wali murid, terus kemudian untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa sekolah di SMP PGRI 4 Kota Kediri ini sudah sangat layak dan sesuai dengan nanti bisa mengantarkan untuk cita-cita dari putra putri Bapak Ibu semua. Nah, di sini nanti tujuan saya selaku pengajar praktek di sini adalah untuk memantau kegiatan praktik baik yang dilakukan oleh Pak Andi selaku CGP Kota Kediri Angkatan 9 untuk melakukan pemetaan aset program-program yang akan dilaksanakan di SMP PGRI 4 Kota Kediri yang kaitannya dengan program kegiatan Pak Andi selaku CGP Angkatan 9 Kota Kediri. Nanti monggo Bapak Ibu interaktif bagaimana, karena dari program yang dibuat Pak Andi ini sudah luar biasa. Nanti tinggal perlu dukungan dari teman-teman Dewan Guru dan juga Bapak Ibu wali murid, karena program sebaik apapun kalau tidak didukung atau disokong oleh warga sekolah, itu program itu tidak akan berjalan dengan baik. Tapi ini luar biasa ya, silahkan aplaus untuk Pak Andi ya, karena Pak Andi ribuan
masuk CGP itu sulit ya Pak, sulit atau mudah Pak? Sulit. Nah, Pak Andi melewati beberapa tahapan yang alhamdulillah bisa mengizinkan guru-guru di Kota Kediri bahkan di Indonesia bisa lolos untuk menjadi CGP Angkatan 9. Itu hal prestasi yang luar biasa. Nah, ini harus perlu disiarkan keluar nih agar nanti SMP PGRI 4 Kediri bisa lebih dikenal masyarakat lagi, bisa menitipkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di SMP PGRI 4 Kota Kediri. Hal ini sudah luar biasa. Panjenengan tahu ya, sekolah di Kota Kediri kan banyak, guru di Kota Kediri banyak. Nah, ini Pak Andi sudah lolos, itu sudah luar biasa prestasi yang diraih dari SMP PGRI 4. Nanti di sini saya tidak panjang lebar. Tadi saya sudah menyampaikan, saya hanya memantau, melihat dan tentu nanti menilai apa yang disampaikan dari Pak Andi. Nanti program-programnya itu mendapat dukungan maupun dari Bapak Ibu panjenengan, karena program sebaik apapun kalau tidak ada dukungan aset, terutamanya aset dari Bapak Ibu, program ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Imaduddin. Sambutan selanjutnya yakni dari Kepala SMP PGRI 4 Kota Kediri. Kepada beliau Bapak Adi Rahmanto, kami persilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji berkahnya Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Serta salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Pak Imaduddin selaku pengajar praktek guru penggerak, Bapak Hari selaku komite sekolah dan juga tokoh masyarakat, Bapak Ibu guru, dan juga terutama orang tua dari siswa yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan kemudian tentunya anak-anak tadi setelah beberapa perwakilan ikut hadir di sini setelah pondok Ramadan. Saya bilang tunggu di sini dulu untuk mengikuti acara. Terima kasih atas waktunya. Saya tidak akan panjang untuk sesi ini, Bapak Ibu. Tapi gini intinya, bahwa saya pribadi di sekolah di PGRI 4 ini tujuannya hanya satu, yaitu saya beribadah. Itu yang saya lakukan di sini. Nah, ibadah saya lakukan juga dengan baik. Itu bagaimana caranya? Salah satunya juga mengikuti guru penggerak ini. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, harapan saya secara kualitas, secara kepribadian saya akan menjadi lebih baik. Setelah itu saya bisa memberikan yang terbaik, saya bisa memberikan sesuatu untuk sekolah ini. Nah, poin kedua, Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kepada anak didik bahwa sekolah kita itu gak kalah dengan sekolah yang lain. Saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi bangga, anak saya minta banggalah sekolah di sini. Nanti kalau sudah bangga, kalau sudah percaya diri sekolah di PGRI 4, keluar dari sini pasti ada manfaat dan pasti ada poin plus yang bisa didapat. Dan saya pribadi berpegang bahwa tolak ukurnya itu bukan di sekolah negeri atau di sekolah swasta kamu bersekolah, tapi bagaimana mutu, bagaimana kita menempatkan diri sebagai siswa, sebagai guru itu bagaimana. Karena saya percaya dan yakin bahwa yang menentukan keberhasilan itu bukan sekolahnya, bukan sekolahnya atau tempatnya, tapi bagaimana berproses dan bagaimana takdir Tuhan itu bagaimana. Kita wajib berusaha, kita wajib untuk meningkatkan diri di sekolah negeri, di sekolah swasta. Nanti Tuhan yang menentukan. Nah, Tuhan yang menentukan yang baik itu harus mulai proses yang baik, harus mulai bekerja keras dan sebagainya. Itu aja dari saya. Pada intinya, Bapak Ibu terutama orang tua, percayalah bahwa
anak didik ibu di sini, kita akan berusaha untuk mengayomi, kita akan berusaha memimpin dengan sebaik mungkin. Kita akan berusaha menjaga amanah itu sehingga kita terus bisa untuk bekerja sama. Harapannya nanti anak didik yang di sini, walaupun kondisinya ini masih sholat itu, anak didiknya mempunyai kualitas yang baik, minimal mempunyai kepribadian yang baik. Itu aja dari saya. Nanti habis ini saya sambung dengan slide saya, dengan file saya atau dengan powerpoint saya kalau zaman dulu. Sekarang ini namanya Canva. Saya tidak akan habis ini, saya tidak akan presentasi lama, akan lebih banyak interaktif. Dan target saya, ini waktu saya karena ini puasa, kalau bisa nggak asal terlalu lama, ya cukup 60 menit atau lebih sedikit. Ya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati menutup pembukaan acara hari ini, marilah kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Lubis Siwana. Kepada Bapak Lubis Siwana, kami berserah. Saya berdiri aja, mohon izin berdiri. Bapak Ibu guru, ini yang dari pondok Darussalam, Mas peraturan dari mana? Darussalam, dari ayahnya belum ada nih. Oh, belum ada dari. Makasih Mas, siapa Mas? Bersama si pendidikannya. Siapa? Keamanan. Masnya ini, Mas Saiful ya. Ini Mas Saiful pengurus dari bagian keamanan. Ya, Darussalam. Terus ini saya ibunya Okta ya. Kalau jenengan ibunya, ya, ibunya Indra. Terus yang di belakang grupnya. Sabar saja ya. Nanti kemungkinan nanti habis ini anak-anak nanti habis ini bisa pulang duluan. Kalau saya nggak bisa pulang. Nah, kita usahakan nanti lebih banyak untuk interaktif, kita tanya jawab aja. Yang pertama, asal based community itu sebenarnya gimana melihat sekolah itu berdasarkan kelebihan yang ada. Jadi lingkungan kita ini, daerah kita ini, kalau dari kelebihannya itu apa saja, nah itu yang akan dieksplor, yang akan digunakan untuk mengembangkan peserta didik. Intinya seperti itu. Jadi bukan melihat sisi kelamaannya. Oh sekolah ini kok ini, sekolah ini kok sekolahnya kok kecil, sekolah enggak. Tapi berdasarkan kelebihan yang ada sehingga bisa meningkatkan kualitas peserta didik, meningkatkan kualitas sekolah. Kalau bahasa itu sebenarnya positif thinking, berpikir positif. Jadi misalnya kalau kita misalnya di sini saat ini punya apa pas puasa ini kita mau beli sesuatu kok nggak punya uang, ya positif thinking. Berarti kita suruh puasa ini kita makannya nggak boleh terlalu mewah ya. Mungkin seperti itu. Nah modalnya pertama adalah manusia, modal manusia. Nah di kita di lingkungan PGRI 4 ini hampir semuanya sudah menyelesaikan S1 hampir semuanya. Ya, ada yang kuliah, masih ada yang kuliah, tapi sudah semester akhir. Dan alhamdulillah semua guru itu di bidangnya masing-masing. Guru IPA di guru IPA, guru bahasa Inggris dan sebagainya. Itu berarti sesuatu yang merupakan kelebihan kita. Dan untuk tenaga kependidikan kalau dulu kan TU, kalau sekarang enggak. Tenaga kependidikan, kepala sekolah itu sekarang termasuk tenaga kependidikan, bukan masuk guru. Karena ada GTK, guru dan tenaga pendidikan, dan juga ada PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Guru sekarang masuk pendidik dan tenaga pendidikan. Saya itu masuk di tenaga pendidikan. Ada dua orang TU, Buduk sama Bu Susi, terus saya sebagai kepala sekolah. Dan saya ini saat ini sedang menyelesaikan semester akhir untuk program S2 bahasa Inggris di IAIN Kediri. Jadi ada mayoritas S1, hampir semuanya S1, dan S2 nya saya insya Allah tahun ini insya Allah selesai, insya Allah doakan selesai. Nah, modal sosial. Nah, di lingkup PGRI 4 ini alhamdulillah secara ikatan keluarga saya pribadi itu cukup baik. Jadi tidak ada istilahnya
saling sikut dari sama. Jadi walaupun ada dinamika itu biasa, tapi secara kekeluargaan, secara mong tinemong, saling asik, saling mengasuh. Di sini saya pribadi itu merasakan diberkahi. Karena sebelum di sini saya juga pernah di beberapa sekolah dan merasakan bahwa tingkat kekeluargaan, tingkat komunikasi di sini dibandingkan di sekolah lain termasuk cukup bagus. Di samping itu, guru-guru itu juga aktif di kelompok kerja guru, ada yang di komunitas, di komunitas di rumahnya masing-masing, juga ada beberapa aktif di kegiatan sosial. Guru-guru di sini termasuk aktif. Di samping itu kita juga punya Pak Ari itu purnawirawan TNI, dulu juga sangat aktif di dunia sosial. Sekali lagi ini saya sekilas, nanti kita lebih ke lebih ke interaktif aja. Modal agama. Nah, modal agama ini salah satu pilar atau salah satu pokok yang kita kedepankan. Salah satunya apa? Dengan Pondok Lirboyo, dengan Mas Saiful itu pengurusnya. Kenapa dengan Pondok Lirboyo? Di samping kita dekat, juga secara ideologis kita juga kurang lebih sama. Jadi kita itu sowan ke pengurusnya Lirboyo, Darussalam ke Gus Amin, ke Gus Amin, kita sowan ke Gus Amin di Darussalam, itu unit dari Lirboyo. Kemudian di Haji Yakub unit dari dari Lirboyo ke Cakkan, kita juga sowan itu. Dia apa? Ya di samping kita itu juga religius, kita juga umat Muslim, kita juga secara ideologis sama, kita juga membina ikatan keluarga kita. Nah kemudian untuk anak didik ini kebetulan juga itu juga banyak yang backgroundnya kurang lebih sama dengan santri Lirboyo. Jadi kita berusaha kerjasama secara kepribadian, secara akhlak, harapannya menjadi akhlak yang baik, menjadi akhlak yang bersuri tauladan dan seterusnya. Kedepan mungkin kita terus kerjasama dengan Pondok Lirboyo, mau kita ngundang sama Gusnya atau kiainya untuk di sini untuk ceramah masyarakat secara skup besar. Kedepan saya punya anak-anak seperti itu, cuma kan harus ada persiapan yang sangat matang. Kemudian modal fisik. Nah, PGRI 4 ini sudah milik yayasan, sudah milik sekolah sendiri. Apakah ada sekolah yang swasta yang bukan miliknya sendiri? Ada. Jadi seharusnya masih pinjam itu ada. Dan alhamdulillah di sini sudah resmi tanah dan itu sudah milik yayasan. Jadi tidak ada uang gedung, tidak ada. Sehingga dari situ kita bisa memberdayakan gedung, kita bisa memberdayakan sarana-prasarana itu secara maksimal, karena kita itu nggak sewa, nggak pinjam dan sebagainya. Dan secara fasilitas bisa dikata ya lumayan kita. Karena kalau kita tahu lab IPA itu cukup besar saja, perpustakaannya cukup besar dan secara isi dan kuantitas di dalamnya juga lumayan. Tinggal memberdayakan dan memaksimalkan apa yang ada saja. Next, ada 7. Kemudian ada lingkungan. Taman sekolah, ya walaupun butuh perawatan, saya akui butuh perawatan. Tapi taman sekolah di sini saya kira kalau dipermak, kalau bisa diperbaiki, bisa direnovasi, itu pelan-pelan itu semua. Dulu itu sebenarnya depan itu saya ingin harapan saya itu ada bunga-bunga yang banyak gitu. Ya, saya ditanami bunga-bunga sehingga lebih indah. Nah kenapa pohon mangga itu ditebang? Ya karena kita khawatir karena usianya udah tua, kita khawatir itu runtuh dan sebagainya. Tapi itu pasti akan semi kembali. Kemudian ya kita juga dekat dengan cagar budaya, dengan Gua Selmangkeng, museum dengan kalau secara religius, secara agama itu dengan makam Sologedo, dengan makam di pendiri Lirboyo, dengan pendiri pondok di Banjarmasin dan sebagainya. Kita membiasakan anak biar tahu lingkungan, sehingga ke depan kalau mereka sudah dewasa mereka akan peduli terhadap lingkungan. 6. Model politik. Kalau model politik kita terus kerjasama dengan kepala desa, kita kerjasama dengan polisi, dengan Babinsa dan sebagainya, sehingga harapannya apa?
Kita mau nggak mau kan bahwa sekolah itu nggak bisa lepas dengan politik. Apapun kita itu nggak bisa lepas dengan politik. Politik bukan berarti ikut partai ya, enggak. Tapi dalam dinamika yang ada kita terus berkecimpung, kita terus berkiprah bagaimana agar sekolah itu melek politik dan sadar politik dalam arti yang luas. Jadi kerjasama dengan berbagai pihak, berbagai instansi demi meningkatkan kualitas sekolah dan juga meningkatkan kualitas warga sekolah, guru juga siswa juga. Terakhir, finansial. Nah ini penting juga. Gimana kita bisa beroperasi tanpa finansial? Itu impossible. Gak mungkin sesuatu bisa berjalan tanpa finansial, itu saya kira nggak mungkin. Sekolah negeri itu tetap ada finansial. Dari mana mereka? Dari bos reguler. Bos reguler ini yang dihitung berdasarkan inflasi sama bosda. Bedanya kalau di luar swasta hanya dapat bos reguler. Tapi kalau di sekolah negeri ada dua itu. Nah, kelebihannya di sekolah negeri itu apa? Kelebihannya di sekolah swasta itu apa? Swasta itu sebenarnya memang benar baru membayar SPP, dan di sini SPP-nya kan ya sebenarnya kurang lebih terjangkau. Kalau istilahnya dengan membayar itu, maka tingkat keakraban dan tingkat kepemilikan siswa terhadap orang tua dan siswa terhadap itu harusnya itu lebih dekat, karena memang kita membiayai sendiri. Dan kemudian poin kedua, kalau di sekolah swasta itu mereka mau mengembangkan program sekolah itu agak bebas. Beda kalau sekolah negeri udah ada pakemnya, kamu harus A, B, C, harus ikut menerima. Kalau di sekolah swasta mereka bisa, misalnya kita mau bawa anak ke pondok, kalau orang tua setuju, kita mau bawa anak ke pondok Lirboyo, misal nginap di sana biar tahu rasanya mondok sehari, tidak ada masalah. Mau di jam pelajaran atau tidak ada masalah. Kita lebih dinamis. Mau ada kelas khusus untuk ngaji atau hafalan Quran, itu tidak ada masalah. Jadi kita itu secara gerak, secara program bisa lebih dinamis. Oke, saya kira itu dari saya, ini tambah. Nah, saya nanti akan meminta perwakilan dari siswa, dari orang tua dan juga guru mengenai usulan, saran, event atau saran atau apalah yang dengan agar ke depan, semasa depan dan selanjutnya ada peningkatan kualitas atau peningkatan program dari kita. Ya, perwakilan atau nanti berapa orang nanti, sehingga nanti kita bisa mempunyai masukan dari Bapak Ibu. Saya kira itu, Bu Ilham, mohon bisa dibantu untuk mengarahkan untuk mendapatkan input atau masukan dari siswa, guru. Nanti saya Ibu, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Adi Rahmanto selaku JGB Angkatan 9, monggo mungkin Bapak Ibu guru atau dari perwakilan wali murid atau dari perwakilan siswa yang memiliki saran ataupun mungkin sebuah program yang bisa kita bicarakan bersama demi kemajuan SMP PGRI 4 Kota Kediri. Monggo dari Bapak Ibu guru 1, dari perwakilan wali murid 1, dan juga dari anak-anak 1. Mungkin saya mulai dulu dari perwakilan Bapak Ibu guru, okay? Monggo bisa diwakili oleh beliau Bu. Nanti mohon satu lagi Pak, okay? Dari komitenya juga, okay? Jadi 4 nanti, okay? Dari 4 nanti. Saya mulai dari Bapak Ibu guru dulu, mungkin Bu. Oh dari komite dulu atur Pak Har. Dalam hari ini Pak Har, monggo Pak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak sebagai guru milik atau pemantauan siswa ini, juga yang kami hormati
kasih waktu itu kepada saya. Saya ingin mengenalkan dulu ibu-ibu, nama saya Haryono. Saya asli dari Banyuwangi. Kebetulan saya begitu perjalanan saya dulu dari SD, SMP, SPG ke SMA. Jadi saya dulu SMP-nya di PGRI, makanya saya sangat terkenal sekali, sangat bangga sekali kepada SMP PGRI. Saya SMP-nya PGRI, seperti kita juga anak-anak. Begitu saya SMP, SPG kelas 2 saya masuk ke SMA kelas 3. Jadi TNI sekarang sudah pensiun di Kediri, karena dinas ada di Kediri. Itu sekilas saya. Anak 3, cucu dan 5, ya, istri 1. Ya. Kenapa saya sering komunikasi dengan PGRI ini? Yang mana adalah saya teman baik sama Pak Burani sudah lama. Anak saya dulu sekolah di sini. Saya mendaftar pertama anak saya itu SMP ini ya, SMP 6. Setelah itu saya juga mendapatkan di sini karena kan ada zona ya dulu. Di sana setelah tahu anak saya diterima, tapi saya sudah datang di sini, saya nggak mau. Karena apa? Itu prinsip. Semua sekolahan itu sama prinsip. Jadi saya pengalaman itu, makanya saya di sini mungkin nggak sama Pak Burani, sama guru-guru yang lain. Tidak ada dalam guru, tapi kita tukar pengalaman. Bahwa sekolahan itu besar dan tidaknya itu, sekolahnya besar, tapi di dalam sekolahan itu punya enggak mungkin setiap guru atau individu guru itu yang bisa membesarkan jati dirinya anak, yang bisa membangunkan leader. Kebetulan saya di TNI juga pendidik ibu ya, karena saya ada background guru, jadi meskipun di TNI pun saya juga mendidik. Saya bisa mendidik anak-anak pramuka, sering berkomunikasi dengan guru-guru pembina yang di luar ketentaraan. Jadi sekolahan itu ternyata tidak besar sekolahannya, megah, bangunannya megah, muridnya banyak, favorit pun itu tidak menjamin untuk membentuk anak-anak ini setelah SMP atau setelah SMA. Ternyata di situ dibutuhkan para pendidiknya, bapak guru, jeli dalam memahami. Pertama kita harus komunikasi. Tapi yang pertama kita menggunakan akhlak ya, akhlak itu penting. Itu nomor 1 menurut saya. Setelah itu, bagaimana kita membangunkan leader? Leader itu jiwa kepemimpinan pada setiap individu anak. Yang tentunya sekolah di SMP PGRI 4. Saya juga begitu dulu saya. Dan di SMP PGRI 4 di Banyuwangi rata-rata jumlah muridnya saat itu 22 satu leader. Itu yang jadi polisi, jadi tentara berapa orang Bu? Jadi hampir hanya 5 orang yang di luar itu. Apa yang jadi kepala sekolah sekarang? Karena apa? Saya mempunyai guru namanya Pak Parjiwiono, justru dari orang dari Kediri, katanya dulu orangnya di daerah Purworejo. Jadi Pak Parjiwiono ini adalah satu-satunya guru yang bisa membangunkan leader setiap anak itu, termasuk saya diantaranya gurunya. Jadi ternyata begitu nggak sulit Pak kalau kita memahami. Ya, mungkin anak-anak ini kan saya juga baru di sini Bu ya, baru 1 bulan di sini saya, hanya komunikasi dengan Pak Andi. Tapi sebelumnya saya anak saya di sini hampir 1 tahun ya, 2 tahun di sini. Kelas 1, kelas 2 di PGRI, kelas 3 ke Banyuwangi, dan kelas 3 di SMP Banyuwangi. Dari situ Bu, saya menemukan jadi kemajuan siswa itu tergantung dari guru-guru dan bapak ibu guru yang bisa dan dekat bagaimana anak ini membangunkan. Tidak sulit Pak. Intinya itu ada kedekatan kepada saya, ada komunikasi hati. Saya juga begitu, kemarin di Kalimantan saya di Kota
itu bapak dan ibu guru. Tapi kalau di sekolah mencari tujuannya bapak ibu. Ya, Bapak Ibu guru dan juga perwakilan dari wali siswa, monggo perwakilan satu orang dari Bapak Ibu guru terlebih dahulu, mungkin dalam hal ini bisa diwakili oleh Ibu Waka Kurikulum kepada Ibu Wiwi, monggo. Saya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Bapak Ibu guru dari SMP GRI Kota Kediri, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, mumpung ini masih bertemu dalam banyak banyak kesempatan, terutama ada wali murid, kemudian ada dari pondok, meskipun perwakilan dari sana. Terima kasih. Kemudian ada komite juga, kemudian dari anak-anak, kemudian juga Bapak Ibu guru ini termasuk lengkap ya di sini. Kemudian juga ada tim. Mungkin yang ingin saya sampaikan tadi kan yang disampaikan Pak Andi itu tadi aset yang dimiliki sekolah itu lain, antara lain kan ada tadi 7. Mungkin kita masuk di poin yang 1, yaitu modal manusia. Nah, modal manusia itu saya banyak. Kalau manusia di sekolah itu bisa Bapak Ibu guru, kemudian dari siswa. Mungkin ini hanya masukan saja. Yang pertama masukan kepada Bapak Ibu guru, mungkin kemudian nanti dari siswa. Untuk yang dari siswa mungkin saran saya untuk lebih ditingkatkan lagi tingkat kedisiplinannya, gitu saja. Ini ada dari ibunya Okta, kemudian Nando, kemudian Indra, dan perwakilan dari DS. Kebetulan ini Pak Andi yang didatangkan ini kok yang mohon maaf mungkin kecuali Okta ya, maksudnya kedisiplinannya ya sudah baik, tapi kalau ditingkatkan mungkin seperti itu nih. Untuk ibunya Indra, mohon maaf ya Bu, ini karena mungkin gini, kedisiplinan itu kan dari banyak hal sih. Mungkin dari masuk, kemudian dari di sekolah itu bagaimana. Kalau di sekolah otomatis tanggung jawab Bapak Ibu guru dan pengajar di sekolah. Yang saya tanyakan kan kedisiplinan ketika anak tidak masuk, itu mohon maaf untuk Bapak Ibu wali murid, seandainya anak tidak masuk, untuk mohon memberikan keterangan ke ibu atau bapak wali kelas. Sekarang kan mungkin lebih canggih ya, mungkin dengan hanya menutur HP saja kan pesan sudah disampaikan tanpa membuat urat-urat surat. Tapi suratnya kan mungkin bisa menyusul sih ibu bapak. Jadi kebetulan kan Indra dan Nando kemarin itu kan juga tidak masuk. Jadi kami sudah menghubungi, terutama untuk Indra karena nomor yang diberikan ke saya, kebetulan saya juga wali kelasnya, itu juga tidak bisa dihubungi. Jadi saya harus menghubungi saya hanya masuk. Ya, memang ini kan pondok Ramadan, jadi mungkin siswanya hanya beberapa saja karena kan kebanyakan dari pondok. Anak pondok kan sudah pulang duluan sih. Jadi hanya anak-anak di sekitar sini yang tidak pondok. Jadi mohon untuk bisa, atau anak yang nakal tidak ada. Seandainya pun Okta itu lebih nih, ternyata di sini juga baik, itu kita wajib berterima kasih. Jadi image bahwa SMP swasta itu mengeluarkan anak-anak yang nakal itu saya kira tidak, karena terbukti di PGRI 4 anak-anak kita masih bisa dikondisikan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti semuanya sukses, bisa lebih baik. Di harapan kita seperti itu. Mungkin itu aja Pak Andi. Juga komitmen dari Bapak Ibu guru mohon untuk ditingkatkan, bahwa anak-anak kita inputnya seperti itu mohon dibimbing untuk lebih telaten lagi, karena menghadapi anak-anak swasta ya seperti itu kita harus sabar ya Bapak Ibu, karena kesabaran itu melebihi segalanya. Dengan sabar anak didik kita akan menjadi terbuka hatinya sehingga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Jadi kita tidak hanya menyampaikan materi, mungkin dari ilmu yang lain anak kita bisa tersentuh dari situ. Mungkin itu saja dari saya mewakili Bapak Ibu guru. Mungkin nanti ada tambahan monggo.
monggo ini dari Bapak Ibu wali murid mumpung kita bertemu, kalau ada ucapan saya yang mungkin kurang berkenan, terutama mengenai tingkat kedisiplinan dari putra putri panjenengan, saya mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru, karena di sini terbuka saja, karena memang tanggung jawab di sekolah kan tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ari ya, dengan beliaunya, dengan backgroundnya dari TNI dan sebagainya, pengalamannya dan sebagainya yang luar biasa. Kemudian disambung sama Bu Wi dari Wakakurikulum dan juga guru matematika di sini. Nanti habis ini disambung perwakilan orang tua dan terakhir dari siswa satu. Habis ini selesai. Nah, saya menanggapi sedikit saja. Pendekatan yang kita pakai hari ini adalah set-based community development. Itu kita berpikir positif, berpikir kelebihan yang ada. Nah, saya mencoba menangkap dari apa yang disampaikan tadi. Oh, berarti kita itu secara komunikasi sekarang lebih dimudahkan ya. Bahasa kita misalnya ada anak yang tidak masuk bisa WA dan sebagainya. Sekarang kendaraan juga lebih mudah dan sebagainya. Nah, kemudian apa kelebihan yang kita punya lagi? Kita kan secara emosional kan dekat ya, sering WA anak, antara wali murid dengan orang tua sering WA. Bahkan secara domisili sebenarnya nggak begitu jauh. Ibunya Indra, ibunya Okta juga dekat sini, ibunya Indra Andul juga dekat sini, cuma 1 kilo ya ibunya. Jadi mohon secara komunikasi dan secara interaksi bisa didekatkan. Baik nanti gurunya ke sana atau bapak ibu guru misalnya orang tua yang mikir anak ingin memastikan anaknya pembelajarannya gimana di sekolah, datang aja di sekolah, tidak ada masalah. Jadi tidak usah malu, tidak usah segan untuk datang ke sekolah dan menanyakan langsung tentang anak didiknya, itu tidak ada masalah. Ke siapapun guru, kita sangat terbuka untuk itu. Begitu juga sebaliknya, nanti wali kelas atau bapak ibu guru pinara ke rumahnya dengan ya dibuka pintunya secara kita saling terbuka, saling untuk membuka diri demi apa? Demi anak didik kita, sehingga apapun yang ada pada anak didik yang ada di sini kayak Okta, Nanda, Putra, Indra, semua pasti punya kelemahan, pasti. Tapi potensi yang diberikan Tuhan itu pasti lebih besar dan pasti itu nanti bisa dimanfaatkan sekarang. Kita yakin aja bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita yakin itu. Gak mungkin Tuhan terus ada anak lain terus kamu gak bisa itu situasi. Pasti ada kelebihan dan pasti bisa kalau kita maksimal untuk memberdayakan apa yang ada di potensi siswa, pasti nanti bisa ya kita be positive thinking gitu aja. Ayo, nanti diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi khalifah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalifah amma ba'du. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia, kepada segenap struktur kepengurusan SMP PGRI 4 yang ada di Kediri. Karena secara tidak langsung saya telah diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi saya. Nah, ini langsung awal yang saya hormati segenap struktur kepengurusan, segenap wali murid, Bapak Ibu, Bapak tamu ingkang terus sinten ini. Nah, ini Pak, kula mewakili saking pondok pesantren. Ini saya pertama meminta maklumi panjenengan sekalian. Karena biar bagaimanapun yang namanya santri itu kan di pondok itu mereka juga mempunyai kegiatan atau mereka di sana mulai ngaji dari jam 6 sampai entar mereka selesai ngaji jam 11 malam. Nah, di samping setelah itu mereka paginya harus sekolah sampai sore. Nah, sebenarnya secara tidak langsung ketika pagi hari mereka melakukan dua perkara yang mana saling berbeda ini latar belakangnya. Kadang mereka mengaji di pondok, juga kadang mereka mencari ilmu di sekolah. Nah, ini kan dua perkara yang berbeda. Nah, makanya kalau semisal dari anak
pesantren itu kok ini seperti tadi kurang disiplin, seperti tadi kurang tepat waktu dalam datang ke sekolah. Lah ini saya minta maklumnya, karena biar bagaimanapun melakukan dua perkara itu salah satunya pasti ada yang lebih unggul kan, tidak mungkin dua perkara dilakukan secara bersamaan itu hasilnya akan maksimal semua, tidak. Jadi ketika mereka mungkin memprioritaskan pondok, maka sebenarnya itu juga sebaliknya ketika mereka memprioritaskan di sekolah, maka pondoknya yang kalah. Nah, tapi perlu diketahui juga, tapi masalah latar belakang santri jangan dijadikan alasan sebagai sampan kok misal sungkan untuk menegur. Monggo ditegur mboten napa-napa, karena memang dalam rangka untuk mendidik perlu adanya teguran dalam situasi yang menuntut untuk menegur. Tapi kalau semisal tidak ya paling mereka itu tidak sekolah menegur yang benar ini. Terus juga saya sebenarnya kurang paham ini kok tadi ujuk-ujuk disuruh datang ke SMP. Lah ini acaranya apa, saya juga kurang paham. Tapi yang perlu kita ketahui sebenarnya dalam rangka untuk mendidik itu memang dibutuhkan rasa sabar. Jadi mohon maaf juga kalau semisal anak pondok itu kadang berangkat tepat waktu, kadang tidak. Kadang juga dia semangat, kadang tidak, karena biasanya tidak terlepas dari kegiatan yang telah melelahkan. Tapi sekali lagi jangan sampai dikasih keluasan dalam artian dibeda-bedakan. Monggo panjenengan tegur, panjenengan didik dengan cara panjenengan. Sekiranya satu anak yang ada di ponpes itu sama halnya dengan satu anak yang ada di luar ponpes. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya Okta, perwakilan dari kelas 7. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa yang mungkin penonton dari SMP ini enaknya di sini dan beberapa program di sini. Di sini tuh banyak sekali ekstra-ekstra yang dapat diikuti, dan antara lain antara silat, pramuka, bahkan yang lainnya bisa kalian ikuti di sini. Nah, untuk beberapa program lainnya juga saya mengapresiasi sangat banyak sekali. Mungkin ada penambahan program lainnya, mungkin saya untuk ekspresi ini bisa menambahkan beberapa program mungkin ya. Terus usulannya ke depan itu biar sekolah nanti baik, kita menurut kamu usulannya aku pinginnya gini. Untuk usulannya mungkin ada yang diperluas, mungkin dari pembelajarannya, dari waktunya juga, istirahatnya diperbanyak lebih cepat. Untuk siswa-siswa yang ambisius terhadap nilai angka, tetapi juga dapat membentuk siswa-siswa yang cerdas, peduli, dan memiliki mental yang kuat. Semoga juga sekolah tetap memberikan ruang bagi para siswa untuk berekspresi secara bebas tanpa merasa malu. Harapan saya juga untuk sekolah ini adalah agar terus mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya dalam mendidik siswanya. Semoga sekolah ini terus meningkatkan program-program kegiatan pembelajarannya agar siswa semakin aktif dan menjadi lebih baik lagi. Saya juga berharap agar sekolah bisa meningkatkan fasilitas penunjang untuk pengajaran seperti laboratorium agar pelajaran saat praktik bisa lebih maksimal. Sekian dari saya. Saya ketika pengurus selalu bilang, saya dulu itu juga mantan orang pondok. Cuma saya kan ngaji di tahun sekitar tahun 2000 sampai tahun 99 sampai sekitar 2003.
3-4 tahun saya di AY Lirboyo, di Pondok AY Lirboyo. Jadi kalau ngomong masalah pondok, misalnya saya orang itu saya paham dinamikanya pondok, mulai kesehariannya, rutinitasnya. Saya itu nggak jauh berbeda pas zaman saya dulu ngaji, itu nggak jauh berbeda. Nah, karena saya tarik ke sini untuk kebijakan sekolah, kembali ke sini, tajuknya kan peduli dan memahami. Kita akan selalu peduli memahami bagaimana apa itu tentang latar belakangnya, tentang mungkin apa yang dihadapi, apa yang tanda kutip kendalanya. Nah, basis kita adalah pendekatan. Kita pendekatan di mana santri itu bisa cari solusi, bisa memecahkan masalahnya dengan tetap kerjasama dengan pengurusnya. Nah, memang benar pas kita itu misalnya ada kendala apa, misalnya ketiduran gitu, memang cukup gak hanya sekali 2 kali, kita sadar butuh pendekatan yang rutin, butuh komprehensif di sini. Dan insya Allah semua rekan-rekan di sini, semua staf dan tim di sini bisa untuk itu. Jadi jangan khawatir bila mana kita itu sampai gak paham, sampai gak tahu ternyata kenapa kamu kok sampai telah berikutnya, sampai gak tahu bahwa malamnya ada dininya itu. Tidak, kita akan paham itu dengan kondisi atau dengan rangka kedisiplinan yang tetap kita untuk bertahan. Jadi bukan berarti kita pembiayaan. Jadi pendekatan, tapi kita tetap dengan bingkai, dengan kedisiplinan, tapi dengan cara dan metode yang pas untuk siswa itu kita terus untuk menggali. Karena kalau memakai metode konvensional yang lama, sisi efektivitasnya juga ada. Kita akan kombinasikan itu. Jadi kadang-kadang PAD dia merem, kadang-kadang dia kaku, kadang-kadang kita yang halus. Kita kombinasikan itu karena sekali lagi sebagai orang yang pernah nyantri juga di Lirboyo, saya benar-benar memahami apapun santri bagaimana perilakunya, entah berapa kali mungkin telat atau bagaimana. Kalau kan yang menentukan keberhasilan kan bukan kita, ya kan? Bisa jadi bocah sing kadang tanda kutip sing turun di kelas karena malam ngapain di pondok, malah suatu hari jadi tokoh nasional, siapa yang tahu? Ya kan? Gini kan? Kita tidak ada yang tahu. Kita cuma melakukan pendekatan hukum. Bahkan almarhum Mbah Mun Subir Jawa Tengah itu pula, ya kita berusaha mendidik, tapi yang menentukan kita nggak boleh benci, kita nggak boleh marah, terlalu sering marah-marah. Nggak bisa begini. Kita itu berusaha pendekatan, tapi yang menentukan bukan kita. Nah, tapi dari semua itu nyambung juga ke Bibi, tetap harus etika, kedisiplinan tetap kita tingkatkan seperti ini dengan cara dan metode yang terus kita evaluasi dan terus kita tingkatkan. Gitu. Dan terakhir sebelum ditutup, ada lagi dari orang tua sebelum saya mengakhiri perkataan saya atau presentasi saya. Dari awal saya sudah bilang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya bilang makasih yang sudah mau percaya untuk anak didiknya untuk di sini. Dan kami harap dorongan dan sokongannya untuk itu, sehingga kita bisa kerjasama demi anak didik dan juga bapak ibu guru dan juga ekosistem atau bahasanya yang lebih mudah adalah perputaran lingkungan, perputaran ekonomi, perputaran pergaulan itu bisa berjalan dengan baik. Karena ibarat mobil ada roda, ada setir dan sebagainya, kita harus saling kerjasama. Kalau salah satu mesin rusak, ya sudah berhenti, kita nggak bisa membawa sekolah ini ke arah tujuan. Bahasa ilmiahnya kayak ekosistem, jadi nyambung semuanya, nyambung semuanya. Ada rekan saya dari pencaksilat itu, Mas Hendra Mas Hendra itu pelatih pencaksilat yang sudah punya prestasi di beberapa event.
dan melatih banyak tempat, dan hanya di tempat. Dan puasa ini anak-anak itu saya suruh latihan bisa. Saya tarik minggu sore. Jumat itu saya biasanya yang Jumat yang nggak puasa, yang nggak bulan Ramadan kan biasanya hari Jumat. Ya karena puasa, Jumatnya saya minta untuk teori, minggu sore saya suruh tetap untuk latihan. Tujuannya apa? Biar nanti ada prestasi dari situ. Jadi saya harap anak-anaknya minggu sore bisa untuk latihan di sini. Selain melatih fisik, juga budi pekerti, karakter dan sebagainya. Itu yang penting. Dan kemarin sudah berjalan sekali untuk bulan Ramadan. Nanti minggu ini tetap latihan dengan otomatis latihannya nggak mungkin diforsir banget. Mas Reza saya lihat juga lumayan dekat dengan anak-anak. Ada pendekatan rohani, pendekatan secara sosial dan sebagainya. Juga alatnya juga lengkap ya Pak. Ada geladi, ada arit yang seni dan sebagainya. Saya harap dukungannya untuk itu. Nanti kalau ada, kalau misalnya anak pondok nanti sudah masuk, karena ada musyawarah kan ya. Musyawarahnya liburnya hari apa? Rabu. Nih mungkin nanti disesuaikan jamnya biar anak pondok. Nanti saya urus izinnya dengan urus pondok biar sore mungkin pas nggak musyawarah bisa ikut latihan. Kalau latihannya masih ada yang sulit itu Mas Reza itu kelasnya yang saya kira secara kualifikasinya sudah cukup baik. Selain itu juga ada rebahan dan sebagainya. Pramuka itu Pak Hari kalau masa pramuka itu tingkat sini dan pramuka di Kalimantan Pak Hari itu juga ada prestasi untuk pramuka. Bahkan diakui untuk di kota atau kabupaten di ini saya upayakan seperti itu. Tujuannya apa? Jadi anak-anak yang yang kurang lebih secara kemampuan akademiknya secara matematika mungkin kurang gitu ya. Barangkali di silat dia ada lagi. Mungkin anak-anak yang kurang di barangkali di rebana atau di pramuka dia punya skill gitu. Kita tuh nggak tahu potensi anak yang bisa kita tingkatkan. Nanti bagaimana masa depannya Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Jadi itu aja saya akan berikan dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara diseminasi singkat tentang Asset Based Community Development atau ABCD. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Imaduddin selaku pengajar praktik guru penggerak, dan juga kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid atau perwakilan pondok yang sudah hadir, dan juga anak-anakku yang sudah sudi untuk menunggu mengikuti diseminasi singkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan, apabila ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan atau kesalahan, tapi insya Allah saya tidak punya kesalahan karena prinsip utama seorang wanita katanya wanita tidak pernah salah. Gitu Bapak Ibu. Apunten, itu hanya jokes saja untuk menutup acara hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa bersalaman apa untuk menyambut Bapak Ibu bulan atau gimana? Mungkin film bersalaman atau bagaimana? Itu aja. Ada tambahan dari Bapak Ibu sebelum closing? Baik Pak Dudi, ada yang tambahkan lagi? Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Anak-anak, Barakallah.